Wadidaw, sambil menunggu raw atau mungkin ringkasan lengkap One Piece chapter 1050 keluar, berikut adalah tambahan atau full spoiler One Piece chapter 1050. Mumpung libur Leo, mumpung gua libur maksudnya, dan karena kondisiku mulai membaik. Makasih buat kalian semua yang sudah mendoakan. Doa yang baik-baik Mimin sampaikan juga, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Nah, jadi gaslah full spoiler chapter 1050. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dikatakan jika Big Mom dan Kaido ditutupi oleh magma, sulit untuk menyimpulkan apakah mereka masih hidup atau telah mati. Benar-benar terbenam dalam magma dua orang monster, dua orang Yonko, yaitu Kaido dan Big Mom. Dikatakan juga terdapat banyak ledakan di bawah Onigashima karena serangan Luffy dan juga serangan Law. Benar-benar dahsyat kekuatan Luffy dan Law. Kekuatan dari dua buah iblis yang memang spesial. OP Nomi kita tahu adalah buah iblis yang paling dicari dan mahal harganya. Lalu kemudian Gomu Nomi, buah iblis spesial yang sampai nama aslinya dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Wadidaw. Kemudian berlanjut, tambang Wano Kuni runtuh, membuat gunung berapi di bawah Onigashima meletus. Itulah sebabnya Big Mom dan Kaido sekarang atau saat ini tertutup oleh magma. Di awal chapter, mereka atau Kaido dan Big Mom hanya KO atau tumbang dan terbaring di tanah. Namun pada akhirnya kita bisa melihat keduanya tertutup oleh magma. Sekarang Onigashima juga dalam bahaya. Berlanjut, benar, narator mengatakan Luffy adalah pemenangnya. Di awal chapter, narator mengatakan bahwa di hasil sebelumnya, pemenangnya adalah Kaido, akan diperbaharui. Dan ketika ledakan gunung bawah laut terjadi, kita melihat teks baru dari narator yang mengatakan bahwa pemenang pertempuran sengit di langit Wano Kuni adalah kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Berlanjut, Tengu Yamahitetsu menjelaskan kepada Otoko penyebab kematian Yasui. Yap, kita semua tahu pengorbanan Yasui adalah untuk sebuah pesan tersirat untuk pihak yang benar-benar berada di sisi klan Kozuki. Karena titik kumpul para samurai telah berubah. Dulu pernah kita bahas terkait simbol ini. Setelah Otoko mengerti tentang alasan dari kematian ayahnya, dia mengubah pesan lenteranya dari "Aku ingin bertemu denganmu ayah" menjadi "Terima kasih ayah". Yap, tetaplah hidup Otoko. Kedamaian akan segera hadir di negeri Wano Kuni karena kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, ada di sini. Kemudian selanjutnya, ternyata memang benar, tanduk Kaido telah patah satu setelah menerima tinju raksasa Gomu no Bajrang Luffy. Berlanjut, dikatakan jika Luffy baik-baik saja, kita bahkan bisa melihatnya di akhir chapter tidur dan tersenyum dengan banyak perban di tubuhnya. Pertanyaan selanjutnya, perban. Siapa ini yang membalut Luffy dengan perban? Begitu kira-kira tambahannya, Leo. Dan spoiler sebelumnya, ini dia. One Piece chapter 1050 diberi judul Glory, sebuah kata yang memiliki arti kejayaan, keagungan, kemenangan, kebanggaan, dan keindahan. Kembali dengan cover story Germa Double C, Vinsmoke Reiju dan Vinsmoke Ichiji datang untuk membantu dua saudaranya, yaitu Vinsmoke Niji dan Vinsmoke Yonji, yang sebelumnya telah ditangkap oleh kelompok bajak laut Big Mom. Masuk ke cerita, melanjutkan chapter sebelumnya. Setelah kalah beradu kekuatan dengan Luffy serta terkena pukulan raksasa Luffy, sang raja hewan buas Hyakuzu no Kaido jatuh dan sampai di magma jauh di bawah pulau negeri Wano Kuni. Kita juga bisa melihat Big Mom juga ada di sana. Kemudian terjadi flashback atau kilas balik Otoko dan ayahnya, yaitu Shimotsuki Yasui. Yasui ternyata memakan Smile yang dimakan oleh Otoko karena dia tidak ingin Otoko tertawa sendirian.
sebuah bentuk rasa sayang dan cinta seorang ayah pada anaknya. Yasui tidak ingin hanya anaknya yang menanggung kepedihan, di mana tak bisa menunjukkan perasaan sesungguhnya, meskipun merasaan penderitaan tak berkesudahan. Sebab orang yang telah mengkonsumsi buah iblis buatan atau smile yang gagal hanya bisa tertawa dan tertawa saja. Berlanjut, si bos koceng yaitu Nekomamushi mengumumkan kemenangan kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, ke seluruh pulau Onigashima. Akhirnya berakhir sudah pertempuran dimenangkan oleh kubu aliansi klan Kozuki dengan ditumbangkannya seorang Kaido. Berlanjut lagi, Kozuki Momonosuke berkata kepada Zunisa bahwa dia akan membuka perbatasan negeri Wano Kuni. Namun hal tersebut tidak dia lakukan sekarang atau untuk saat ini. Dan selanjutnya, Kozuki Momonosuke yang dalam wujud naga raksasanya mendarat di ibu kota bunga dan kembali ke wujud manusianya. Namun kita tidak dapat melihat wujud manusia dewasanya karena terhalang asap. Menarik menunggu penampilan dewasa Momonosuke ya Leo. Kemudian berlanjut lagi, dari asap, Kozuki Hiyori dan para Akazaya muncul. Dan Denjiro berkata, "Aku telah membawa shogun baru negeri Wano Kuni ke sini." Wadidaw, epik ini nampaknya Leo. Doa para penduduk Wano Kuni yang mereka kirimkan melalui lentera-lentera yang mereka terbangkan ke langit ibu kota bunga nampaknya terjawab sudah. Tirani yang ada di negeri Wano Kuni kini telah pergi, dan kedamaian yang dinanti akan hadir bersama klan Kozuki. Wadidaw. Dan informasi terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.